Baik, saya ingin lanjutkan akan dasar yang sudah tadi pagi kita pelajari bersama. Kita belajar tadi pagi dan siang bahwa impartasi akan karunia, akan urapan, akan roh Tuhan itu bisa terjadi. Kita sudah belajar di Alkitab dengan begitu banyak bukti. Musa mengalami, Yosua mengalami, Elia, Elisa mengalami, Yesus dan para muridnya mengalami. Kita belajar beberapa cara yang bisa dipakai Tuhan sehingga impartasi bisa terjadi. Yang pertama lewat kontak, lewat hubungan. Secara langsung Tuhan sendiri yang melakukan itu, dan kita mengerti Saul mengalami waktu jumpa dengan rombongan Nabi, akhirnya mereka kepenuhan dan Saul kepenuhan. Kita belajar lewat pergaulan secara dekat, ketika Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang mahkamah agama, mereka melihat akan keberaniannya, dan Alkitab mengatakan mereka mengenali bahwa keduanya itu pernah bersama dengan Yesus. Kita lihat juga lewat perkataan yang diurapi atau firman, bagaimana Maria menyampaikan salam, dan akibat mendengar salam dari Maria, Elizabeth itu penuh dengan Roh Kudus. Yang keempat, lewat penumpangan tangan, Paulus dan Timotius, Musa dan Joshua, mereka mengalami akan impartasi melalui cara itu. Yang kelima, lewat minyak urapan, itu juga diberikan kepada Daud misalnya. Sejak hari itu Alkitab berkata, berkuasalah roh Tuhan atas diri Daud. Yang keenam, itu menggunakan materi atau uang, sesuatu yang cukup panjang lebar saya jelaskan, saya harap tidak menimbulkan salah mengerti kepada semua kita. Baik, sekarang saya sampaikan pada bagian yang berikutnya adalah ada beberapa faktor yang Anda harus perhatikan di samping 6 hal tadi. Tadi kita bicara bahwa impartasi bisa terjadi, dan bagaimana impartasi terjadi, caranya bagaimana, kita sudah bicarakan itu. Tapi kita mesti melihat ada beberapa faktor lain yang harus kita perhatikan, dan faktor itu sebetulnya adalah hati kita sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat, ini merupakan bagian firman yang saya paling suka, karena memberikan akan pengertian yang sangat indah sekali. Amsal pasal yang keempat, perhatikan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Anda garis bawahi kata ilmu yang baik. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah, saudara? Hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, Salomo penulis akan Amsal ini, dia mengerti bahwa ayahnya yaitu Daud menyiapkan dia untuk kelak menjadi seorang raja. Nah, saudara sekalian, kalau sampai Daud memberikan suatu pesan yang dia katakan ilmu yang baik kepada anaknya, sebenarnya ilmu ini disiapkan untuk seseorang itu bisa menjadi seorang penguasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin semua kita rindu suatu kali Tuhan akan sungguh-sungguh memakai kita dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan oleh karena itu kita pun harus dibekali dengan ilmu yang baik ini. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan terjemahan good doctrine, suatu doktrin yang baik. Nah, doktrin yang baik itu bukan doktrin denominasi tertentu, tapi doktrin yang baik kalau Anda perhatikan pada ayat yang keempat, dia memberikan nasihat yang luar biasa. Salomo berkata begini, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Nah, rupanya saudara, ilmu yang baik, doktrin yang baik itulah yang disebut dengan ilmu hati atau doktrin hati.
Dengan kata lain, selama kita bisa memelihara akan hati kita benar di hadapan Tuhan, saudara dan saya dengan begitu mudah akan mendapatkan impartasi dari Tuhan. Apapun yang sebenarnya Allah sediakan, dengan begitu mudah akan kita dapatkan. Segala sesuatu yang menghambat dari hidup kita, kalau Anda dan saya mau jujur, sebenarnya hambatan terbesar itu ada pada hati kita sendiri. Bagian-bagian di luar itu hanya penyebabnya atau hanya penyebab antara. Tapi sumber dari segala persoalan dan masalah yang membuat kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan sediakan adalah faktor hati kita sendiri. Oleh karena itulah Salomo ingat betul bagaimana ayahnya sejak kecil berkata, "Aku berikan ilmu yang baik nak kepadamu." Dan ilmu yang baik itu adalah ilmu hati. Nah sekarang kita lihat lebih jauh pada ayat yang ke-20. Dia berkata begini, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Ayat 21, "Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di mana? Lubuk hatimu." Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali, digunakan kalimat learn it by heart. Belajarlah dengan hati. Jadi di sini Anda jangan belajar dengan pikiran, saudara. Memang betul kita perlu pengetahuan. Tapi kalau Anda dan saya mau pegang doktrin yang baik, maka Alkitab berkata doktrin yang baik atau ilmu yang baik itu adalah ilmu hati. Dan Daud mengajarkan kepada Salomo sejak masa kecilnya. Dan dia berkata, learn it by heart. Belajarlah dengan hati, bukan dengan pikiran kita. Sekali lagi, pikiran tetap perlu, pengetahuan kita perlu. Tapi kalau kita mau belajar akan doktrin yang baik, belajarlah semua itu dengan hati kita. Hamba Tuhan Amos dari Singapura pernah cerita. Ya, saya ingin sampaikan ini supaya kita tidak mengingkari bahwa pengetahuan, knowledge itu tetap kita butuhkan. Karena itulah kita mesti baca firman Tuhan keseluruhan. Suatu hari ada temannya dia, bukan Amos lah, pendeta Philip ya, yang pada waktu itu cerita. Dia cerita dia ke India, dia punya sekolah Alkitab di India. Dan sekolah Alkitab di India memang kalau jelek sekali saudara. Dan mereka kasihan tinggal seperti di barak pengungsi. Karena saya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, saya diundang mengajar selama seminggu di sebuah sekolah Alkitab di Trivandrum, itu India bagian selatan. Selama seminggu saya diminta ngajar kelas misi mereka. Dan saya melihat bagaimana cara mereka hidup. Waduh, luar biasa. Kalau Anda pernah lihat ke sana dan tidur di sana seminggu saja, Anda syukuri betul ini walaupun air sering macet saudara. Karena itu tempat ngeri sekali, seperti tempat pengungsian. Air mereka mesti timba dari sumur sendiri. Gak ada mesin cuci, semua pakai tangan. Dan begitu panasnya, jadi kalau yang laki itu kalau tidur semua buka baju, saudara. Dan itu ditumpuk-tumpuk sekamar bisa 6-8 orang. Satu kamar kecil, tumpuk-tumpuk. Saya berkata, ngeri sekali. Tapi itulah India. Nah, suatu hari ini pendeta Philip ini buka sekolah Alkitab di India. Nah, dia karena tinggal di luar India, tinggal di Malaysia, dia lebih banyak kirim dana ke sana, tapi dia jarang tengokin apa yang terjadi. Saya mulai belajar sesuatu. Kita sebetulnya orang yang diberi visi tidak boleh menyerahkan kepada orang lain begitu saja. Dia harus berani mati di dalam visi itu, supaya apa yang Tuhan berikan dia bisa tumbuh dengan luar biasa. Jadi dalam pekerjaan Tuhan itu bukan semata-mata orang punya visi, punya ide, dia punya uang, dia bisa hire, dia bisa sewa orang lain untuk mengerjakan yang dia mau. Orang yang diberi visi yang pertama Tuhan minta ditanam di tempat itu sampai tumbuh dengan luar biasa. Nah ini dia kirim uang, dan akhirnya pada waktu itu satu hari dia pengen datang, pengen dia lihat bagaimana kemajuan sekolah Alkitabnya. Dia datang disambut dengan meriah sekali oleh para siswa, dan kemudian dia pengen melihat sampai di mana pengetahuan daripada anak-anak itu. Jadi dia panggil satu anak, dia panggil 2 anak langsung, dan kemudian pada waktu itu
Dia berkata, kamu menghadap saya di kantor, saya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan kepada kamu, katanya. Lalu kemudian ini anak ini maju ketakutan, sudah gemetar. Wah, ini kok pendeta Philip undang saya, salah saya apa? Jadi diundang, belum sudah ketakutan, lalu kemudian dengan gemetar dia masuk ke kantornya, ini pendeta, saudara. Dan kemudian ini pendeta dengan wajah serem, karena ini orang juga hitam sebetulnya. Kecuali dia tersenyum baru kelihatan manisnya, saudara. Kalau Anda pernah ketemu orangnya, dia kalau berdiri begini aja, orang sudah ngeri lihat dia. Lalu apa yang terjadi? Ditanya, saudara, dia mau tes sebetulnya akan ilmu pengetahuan dari siswa sekolah Alkitabnya. Dia tanya begini, siapa yang bunuh Goliat? Oh, tesnya gampang tuh, saudara. Siapa yang bunuh Goliat? Ini anak ketakutan. Dia berkata, maaf Pak Pendeta, bukan saya, katanya. Saya tidak pernah bunuh orang. Saya nggak pernah bunuh orang, Pak, betul. Nah ya, tapi siapa yang bunuh Goliat? Saya tidak tahu, Pak Pendeta. Saya nggak pernah bunuh orang, sungguh. Orang India, saya nggak pernah bunuh orang, katanya. India, saudara, India. Kalau Anda ke India, yang paling pertama Anda berubah adalah goyang kepalamu. Nah, orang India itu luar biasa. Mereka itu punya bahasa, ya. Kalau bahasa Inggrisnya yes or no, mereka berkata or. Ya atau tidak, mereka punya atau. Nah, atau itu ya dan tidak campur, lalu mereka begini. Kalau sudah goyang begini ada jengkelnya luar biasa. Saya berkali-kali ketemu mereka, saya tanya mereka begini. Kalau sudah begini saya nggak tahu lagi, itu artinya atau. Kalau orang tanya ya atau tidak, mestinya kan ya atau tidak. Mereka bisa jawab atau. Dengan cara apa? Goyang ini. Nah, kalau sudah goyang gini. Wah, saya bilang nehi-nehi ini kalau sudah begini ini. India ada, saudara. Saya berkali-kali ke sana. Menarik itu, India negara yang menarik sekali. Nah, makanannya aja macam-macam. Ada namanya dosa, masalah gitu. Jadi dosa dan masalah itu mereka makan. Nah, si pendeta ini sudah pengen ketawa tapi marah sekali. Ditanya siapa yang bunuh Goliat, malah bilangnya bukan saya. Yang sebelah ditanya lagi. Menurut kamu siapa yang bunuh Goliat? Sambil marah. Maaf Pak Pendeta, bukan saya juga. Saya seperti dia, tidak pernah bunuh orang, katanya. Waduh, ini pendeta Philip jengkelnya luar biasa. Sekolah Alkitab ditanya siapa yang bunuh Goliat, jawabannya bukan saya, katanya. Terus dia panggil gurunya. Ini mau lapor ini. Dia berkata, muridmu tuh bagaimana? Aku tanya mereka, siapa yang bunuh Goliat? Mereka bilang, bukan mereka. Gurunya berkata, betul Pak Pendeta, bukan mereka, katanya. Kita nggak pernah bunuh orang di sini. Bayangin saudara, gurunya kayak begitu, muridnya kayak begitu. Makanya kacau. Bagaimanapun, pengetahuan itu perlu buat kita. Oke? Kalau sampai ditanya siapa yang bunuh Goliat, bilang, aku tidak tahu, bukan aku. Ya itu kebangetan lah saudara, kalau sudah begitu, keterlaluan. Nekatnya berani itu orang kalau sudah begitu. Tapi, lihat Daud mengajarkan ilmu yang baik kepada anaknya. Yang kelak dia tahu akan menggantikan dia sebagai raja di Israel. Dan dia berkata, aku berikan ilmu yang baik kepadamu. Good doctrine. Dan ilmu yang baik itu dia berkata, rupanya adalah ilmu hati. Dan dia berkata, learn it by heart, belajarlah dengan hati. Selama 6 bulan ini, saya mau katakan hal yang sama, learn it by heart, not by head, saudara, but by heart. Bukan dengan otak, bukan dengan kepala kita, tapi dengan hati kita, belajar dengan itu. Teruskan apa yang dia katakan, ayat 22. Karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Jadi hal yang Anda harus perhatikan. Kalau kita ingin impartasi itu kita alami, belajarlah dengan hati, learn it by heart. Seperti yang Pak Yusak seringkali berkata, kalau kita otak-atik dengan pikiran kita, kamu belajar by head, not by heart. Tapi yang Daud ingin katakan adalah, learn it by heart, belajarlah dengan hati.
Kalau kita mau belajar dengan hati, dan kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, saya percaya kita akan belajar banyak dalam 6 bulan ini, dan kita akan terima impartasi yang luar biasa dari Tuhan. Nah, apa hal-hal yang penting buat kita? Yang pertama, coba buka lagi Amsal pasal yang ke-27. Hati yang seperti apa? Amsal 27, ayat yang ke-7. Amsal 27, ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Amsal 27, ayat yang ke-7. Oke, sudah ketemu? 2, 3. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan apa? Manis. Nah, kalau Anda mau lihat yang seperti ini, itu nanti barometernya gampang. Kalau saudara dengerin Pak Yusak, saudara senang ya, bahagia semua, tertawa semua, senang. Nanti saudara, kalau Ibu Indri datang, nah, yang pahit itu manis atau pahit banget. Nah, itu menentukan, saudara, ketahuan. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, pengen ngerti, kenal akan Tuhannya, dia boleh ngalami hardikan seperti apa, dibongkar kerasnya seperti apa. Dia bilang, ya, ini luar biasa. Malah ngejar terus, saudara. Nah, itu nanti test case-nya. Kalau Anda ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang modelnya kayak begitu. Kalau Anda belajar pakai otak, bahaya, saudara. Kalau Anda belajar dengan hati, saudara akan mengizinkan hatimu diterangi oleh Tuhan sendiri. Faktor pertama, kalau saudara ingin impartasi terjadi, milikilah haus dan lapar akan Tuhan. Karena Alkitab berkata, bagi orang yang kenyang, itu dia akan menginjak-injak madu. Semanis apapun akan diinjak. Sebab dia berkata, aku sudah kenyang. Kalau orang sudah puas dengan apa yang dicapai hari ini bersama dengan Tuhan, saudara akan membuang, menganggap ringan semua yang orang sampaikan kepada kita. Tapi orang yang haus dan lapar akan Tuhan, orang yang merasa ingin kenal dia lebih lagi, saudara, engkau terima yang pahit sekalipun, engkau berkata, ini manis. Sebab engkau tahu bahwa ini yang dibutuhkan untuk kehidupan kita. Yesus mengatakan yang sama. Coba buka dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Lalu pada pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-14, dia berkata begini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang... Nah, ini rahasia besar, saudara. Dengar baik-baik. Dia memberikan sesuatu yang berbeda. Kalau dunia memberikan, atau orang memberikan, sekali engkau minum, engkau akan haus lagi. Tapi yang Tuhan beri, nah ini yang luar biasa. Itu justru air itu kita terima, di dalam itu berubah menjadi mata air. Berarti apa yang dia beri, bisa hilang atau tidak, saudaraku? Memang bisa hilang, tapi juga bisa jadi mata air. Kalau Anda terima dari Tuhan dengan haus dan lapar akan Tuhan, apa yang lewat hamba-hamba Tuhan ini beri, itu akan mengalir dalam hidupmu. Lalu karena impartasi itulah, maka ketika hamba Tuhannya sudah pergi, engkau tetap punya, bahkan itu memberikan apa? Mata air dari dalammu. Dari dalammu memproduksi sendiri. Ini loh hebatnya Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita terima yang dari dunia,
yang memberi pergi akan lenyap. Tapi kalau kita terima dari Tuhan, dan oleh karena kita haus akan Dia, kita bilang, Tuhan aku mau ini. Dan itu merupakan jeritan hatimu. Ketika diberikan masuk dalam hidupmu, dia berubah jadi mata air. Orang yang memberikan pergi, tapi dari dalammu keluar sumber airnya sendiri, saudara. Tapi semua itu dimulai dari hati. Kalau kita haus dan lapar akan Tuhan, ini pasti akan terjadi. Amen, saudara. Jadi yang pertama adalah hati yang seperti apa? Hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang kedua, lihat Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Perhatikan mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak apa? Lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Nah, apa yang membuat kita tidak bisa mendapat bagian impartasi ini? Karena hati kita tidak lurus di hadapan Tuhan. Dalam hal ini Simon mengalami kepahitan yang luar biasa. Dan kepahitan itu membuat hati tidak lurus. Nah, saya mau cerita pengalaman konyol saya. Dan saya berdoa ini menjadi berkat buat saudara. Saya rasa Anda tidak sejelek saya lah dalam hal hati. Tahun 85, kalau tidak salah ya, 84, 85. Ada hamba Tuhan dari Bandung, Pak Andreas Samudra. Dulu Pak Andreas ngajarnya soal iman, terus ganti urapan. Belum soal roh-roh seperti sekarang, saudara ya. Nah, dia datang ke Semarang, kami baru mengadakan kegiatan pada waktu itu. Kami sewa gedung di tempat pertemuan gereja Katolik sebetulnya. Mereka punya hall. Jadi kita buat acara. Nah, itu pada waktu itu, saudara, kita jarang lihat orang ditumpangin tangan rebah itu hampir tidak pernah lihat. Sekarang ini sudah makin banyak ya, tapi dulu nggak ada sama sekali. Pak Andreas ini yang mulai ngajar soal tumbang dalam roh, slain in the spirit. Nah, saya kan masih kuliah waktu itu, jadi saya duduk di ujung gitu ya, dengan mata melotot begini. Dia ceritakan pengalamannya, mendoakan orang tumbang dalam roh. Saya dalam hati berkata gini, wah ini hebat ini. Kalau bisa punya begini, sakti benar ini. Dalam hati saya berkata begitu. Dalam kebodohan saya, kemudaan saya lihat begini, wah ini luar biasa. Dia khotbah, dia jelaskan ayatnya, dia jelaskan pengalamannya, dia ceritakan semua. Lalu setelah selesai dia berkata, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara, ini kuasa luar biasa. Yang mau didoakan, maju ke depan. Saya enggak mau. Duduk dengan manis saudara, saya lihat. Saya berkata, saya mau nonton apa yang terjadi. Orang dipegang kok jatuh, kok bisa? Saya hampir belum pernah lihat yang seperti itu. Dia ngajarkan, dia berkata, semua kita bisa dipakai Tuhan seperti itu. Jadi pada waktu itu maju beberapa belas teman-teman saya, anak-anak muda semua, berjajar mereka. Saya masih ingat, yang paling ujung saya masih tahu namanya, saya masih ingat, pakai baju tangan panjang warna biru muda. Karena ini ingatan luar biasa soal kebodohan masa lalu, saudara. Jadi dia berjajar begitu, Pak Andreas mulai akan mendoakan, dia mulai nyembah Tuhan. Saya berdiri. Ngapain, saudara? Saya berdiri mendekat kepada dia, saya bilang, saya mau nonton. Jadi saya lipat tangan saya ke belakang begini, terus saya nonton, saudara. Apa yang terjadi? Lalu Pak Andreas mulai bahasa roh,
dia mulai tumpangi tangan satu persatu. Dia tumpangi tangan satu, tidak goyang pun tidak. Saya bilang, mana jatuhnya ini? Kapan jatuhnya ini? Enggak jatuh ini. Dia tumpangi tangan lama, enggak jatuh. Pindah. Yang kedua, goyang pun tidak. Yang ketiga, goyang karena gatel kakinya. Dia goyang sedikit, tapi enggak karena Tuhan itu. Jadi dia ketiga, keempat, kelima, sampai hampir 10 orang. Sudah hampir separuh lebih, saudara. Tidak satu pun tumbang. Bayangin. Jadi masih tinggal sisa 7-8 orang kira-kira. Dan saya kan nonton dalam hati ini. Mana enggak tumbang gitu. Mana enggak tumbang. Mana tumbangnya tadi. Nah ini hamba Tuhan Pak Andreas, saya enggak tahu, mungkin juga mulai panik dia. Kok enggak jatuh ya? Teorinya jatuh ini enggak jatuh. Nah kemudian saya enggak tahu gimana, dia lihat ke saya, dia bilang sama saya, tolong bantuin, doakan. Saya, ya doakan. Ya, saya berkata begitu. Lalu di belakang kan ada, sekarang kita tahu namanya catchernya. Dulu kita bilang tukang nangkep orang jatuh, saudara. Itu harus punya otot yang kuat, kalau tidak tiap hari bisa parem kocok terus, saudara. Nah, pada waktu itu saya bilang, saya yang doain. Ya, kamu bantu doa. Ya, saya mau. Praktek. Saya bilang, ini enggak jatuh nih, siapa tahu, saya bilang katanya. Lalu saya tumpangi tangan, saudara. Begitu saya tumpangi tangan, jatuh. Kaget saya. Saya pikir mungkin kebetulan. Yang kedua, jatuh. Jadi terus saya tumpangi tangan, bum. Jadi saya mulai ngejar Pak Andreas, saudara. Karena dia lama nggak jatuh, akhirnya dia mundur, diserahin saya. Semua jatuh. Waduh. Pak Andreas berkata, lihat Tuhan mendemonstrasikan, saudara. Dalam hati saya bilang, amin. Pulang, tangan saya begini terus, saudara. Wah, tangan diurapi, sakti, telapak api. Wah, kayak dunia persilatan, saudara. Pulang sampai di rumah tidur, gak bisa tidur. Tangan itu mau nempel barang, sayang. Saya giniin terus. Saya cerita apa adanya, ini bagian dari kebodohan, saudara. Terus mulai berpikir. Pada waktu itu masih begitu muda, dan ingin tahu bahwa Tuhan akan pakai jadi hamba Tuhan. Ingin sekali dipakai Tuhan. Dan waktu lihat begitu, saya berkata begini, wah, yang begini nih susah dicari tandingannya. Terus keluar di hati saya, ngomong gini, kalau saya sudah mulai begini nih, sebentar lagi terkenal. Ayo, saya ceritakan, kok ada yang tertawa ya? Oh sama dengan aku ya. Saya hanya, manusia itu sebetulnya sama semua. Cuman yang satu berani ngaku, yang lain sembunyi-sembunyi. Tapi hakikatnya semua ingin menonjol, manusia itu begitu. Anda bolak-balik dibongkar hatinya itu ketemunya sama lah. Isinya ambisi, kedagingan, emosi, semua yang jelek-jelek itu kumpul sama kita. Itu bisa keluar pikiran itu. Itu tahun 84-85. Nah pada waktu itu, saya bilang, wah ini luar biasa. Ini sip, ini pasti saya diurapi, tanganku hebat. Wah ini tinggal khotbah, bang, hebat. Ini sudah ilmu tinggi ini, sakti. Saudara tahu Tuhan didik saya luar biasa. Akhirnya tiba pada hari Minggu. Itu hari Kamis atau Jumat, saya lupa. Minggu kami kebaktian persekutuan doa waktu itu. Gereja belum ada, kami baru persekutuan doa. Pak Andreas khotbah. Dia ngajar lagi soal tumbang dalam roh. Wah, tangan saya sudah gini terus, saudara. Siap. Wah, siapa yang akan saya tumbangkan hari ini? Harus siap, tangan sudah begini terus. Nah pada waktu itulah di altar call, siapa yang mau didoakan. Dan kembali hari itu, luar biasa. Tuhan pakai, saudara. Tumbang tangan, bum. Beberapa malah jatuh ke depan, ke samping, aneh-aneh pokoknya. Orang mulai bilang, kamu kok luar biasa. Saya bilang, puji Tuhan, hatinya belum tahu siapa saya. Tanganku diurapi. Itu daging, saudara. Hati tidak lurus. Anda tahu akibatnya apa? Minggu berikutnya, kami ada hamba Tuhan lain datang. Dia khotbah soal yang lain, dia buat altar call. Siapa yang ingin didoakan, maju ke depan.
Itu yang saya tunggu-tunggu. Nah, siapa yang bisa saya jatuhkan? Anda tahu apa yang terjadi? Disitulah Tuhan didik saya. Kalau hati kita tidak lurus, ada motivasi untuk kepentingan pribadi yang begitu besar, kita tidak akan mendapat bagian dari apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang terjadi, saudara? Hari itu saya sudah siap. Beberapa teman juga mulai dipakai Tuhan. Semua sudah tangannya sudah begini semua. Ketika orang maju ke depan, kami sudah begini semua tangannya. Wah, ini tangan-tangan hebat. Terus kami mulai mendoakan melayani mereka. Ngerti? Tidak ada satu pun yang tumbang. Teman saya agak pendek, sekarang sudah meninggal orangnya. Dia tumbangin tangan, tidak jatuh. Dia dorong sedikit, saudaraku. Orangnya marah. Jangan dorong-dorong, katanya gitu. Sorry Pak, katanya nggak jadi. Hari itu tidak terjadi apa-apa. Dan butuh waktu beberapa tahun kemudian, baru Tuhan itu bergerak lagi di tengah-tengah kami dengan luar biasa. Semua yang dari daging, yang dari hati yang tidak lurus di hadapan Tuhan, tidak mendapat bagian dari apa yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu kita harus mengerti ilmu yang baik, doktrin yang baik, kata Amsal, adalah doktrin hati. Saudara boleh dengar dari orang sehebat apapun, tapi kalau engkau berkata, aku mau itu, supaya engkau dan saya tidak bisa memanfaatkan Roh Kudus. Percaya gak? Kalau hamba Tuhan ingin diurapi, terus pikirannya begini, kalau aku diurapi, nanti kuasa Tuhan didemonstrasikan, ya, gerejaku jadi heboh, kan? Jadi heboh, terkenal. Orang semua datang, jemaatku tambah banyak. Aku jadi gede gerejanya. Semuanya aku. Berat buat Tuhan untuk berikan kepercayaan itu kepada kita. Karena Alkitab berkata, Tuhan berkata, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Kalau kita masih begitu kuat hati kita untuk kepentingan pribadi, berat bagi Tuhan untuk memberikan kepercayaan kepada kita. Sebab kalau semuanya sumbernya masih untuk kita, begitu Allah beri kepercayaan, pasti kau akan curi kemuliaan Tuhan. Saudara akan pakai untuk dirimu sendiri. Dan pada waktu itu, engkau tidak akan dapat apa-apa. Saya sudah ngalami kok, saudara. Dan itu ngeri sekali. Tanpa sadar, kita bisa punya hati yang bengkok. Dan tanpa sadar, kita tidak melayani orang lain ataupun Tuhan. Kita melayani kepentingan diri kita sendiri. Makanya saya katakan demi kasih Tuhan. Belajar minta Tuhan memurnikan motivasi hati kita. Amen, saudara. Saya sudah pernah mengalami dari yang baik sampai yang konyol. Saya ceritakan semua kepada saudara. Supaya saudara mengerti itu hal-hal semacam itu tidak ada gunanya. Tuhan menguji akan hati kita. Petrus berkata dengan tegas, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Mungkin sesekali Tuhan bisa pakai kita, tapi itu sesuatu yang berat sekali. Kalau kita tidak pernah mau minta Tuhan meluruskan hati kita. Saya belajar semakin kita berkata, Tuhan, ini semua daripadamu. Dan semuanya dikerjakan oleh Engkau. Dan tidak ada ambisi manusia yang ikut campur di dalamnya. Makin Tuhan itu percaya. Semakin kita berambisi memiliki sesuatu, saudara makin kehilangan banyak.